warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Ahmad dalam acara Ini Bukan Podcast. Iya kan? Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Bang Mufti Muyassar. Halo Kak. Halo bosku. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita bincang-bincang jauh nih Kak, terlebih dahulu saya ingin membacakan riwayat pendidikan dari kakak sendiri, boleh? Oh boleh banget. Jadi Bang Mufti pernah bersekolah di SD Impres Mangasa, SMP Negeri 1 Sungguh Minasa, SMA Negeri 1 Goa, dan sekarang sudah menjadi alumni Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, sangat luar biasa sekali nih Bang Mufti karena sudah menjadi alumni di PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN ya. Iya, Oke. benar. Nah, saya penasaran nih Bang, awalnya memilih PKN STAN itu karena apa? Oke, jadi alasan saya memilih PKN STAN itu karena ada dua aspek ya. Saya memperhatikan dua aspek nih. Jadi aspek pertama tuh ada aspek idealistis, yang kedua ada aspek realistis. Nah, aspek idealistis itu karena saya ingin menjadi abdi negara. Iya. Jawabannya klise banget ya. Ya maksudnya saya ingin mengabdi kepada masyarakat sih, lebih tepatnya mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa itu ya. Itu sisi idealistisnya ya. Mulia sekali ya Bang Mufti ini. Wih, mulia sekali ya. Ini semoga jawabannya tidak klise ya. Lanjut Bang, silakan. Ya. Kedua ada dari sisi realistis. Nah, jadi maksudnya sisi realistis itu karena saya ingin mempunyai pekerjaan yang mempunyai pendapatan tetap. Jadi istilahnya pendapatannya stabil lah ya tiap bulan. Itu sisi realistisnya. Jadi saya pikir setiap orang itu pasti menginginkan suatu pekerjaan yang memiliki penghasilan yang tetap ya setiap bulan seperti itu. Oh, jadi ada dua ya Bang Mufti. Tadi ada idealis dan realis. Nah lanjut Bang, saya ingin tahu Bang Mufti ini waktu mendaftar di PKN STAN itu jalur apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Nah, jadi waktu itu saya mendaftar STAN ya, jalur reguler. Jadi di STAN itu kan ada dua jalur. Ada jalur reguler, ada jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi itu dikhususkan untuk daerah 3T seperti daerah Papua, daerah Maluku, sama daerah NTT seperti itu. Nah, jadi di mana lulusan yang afirmasi itu nanti akan ditempatkan di daerah asalnya seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau daftar di STAN itu sebaiknya jalur apa? Sebenarnya gimana ya, kalau kita berbicara sebaiknya di mana, itu tergantung kuota ya. Iya, tergantung kotanya. Ada kotanya. Jadi untuk jalur afirmasi itu kuotanya sedikit sekali yang diterima. Jadi per daerah, per provinsi itu ya, itu sedikit sekali yang diterima. Mungkin sekitar 2-3 orang ya, itu paling banyak ya. Itu waktu saya mendaftar ya. Jadi yang banyak itu di kota jalur reguler. Makanya orang banyak milih di jalur reguler daripada jalur afirmasi. Karena peluang lulusnya itu pasti akan semakin besar kalau mereka memilih di jalur reguler pada waktu itu. Karena kotanya gede. Nah, afirmasi itu dikit banget. Oh, tapi dari segi biaya pendaftaran, apakah ada perbedaan Bang di afirmasi dan jalur reguler? Untuk biaya pendaftarannya itu sama saja. Waktu itu kalau nggak salah di angkatan saya itu pas daftar 300.000. Itu bayar biaya pendaftaran itu 300.000. Jalur afirmasi dan jalur reguler. Itu apa menjadi perbedaan signifikan selain kota yang tersedia? Oh, jadi selain kota itu ada juga perbedaan penempatannya. Jadi perbedaan itu di penempatannya. Jadi kalau reguler itu ditempatkan di seluruh pelosok negeri ini. Jadi siap ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia lah istilahnya, mulai dari Aceh sampai ke Papua seperti itu. Jadi kalau untuk afirmasi itu sendiri dia
khusus di daerah asalnya sendiri gitu. Semisal si Agus nih daftar ambil jatah Papua nih untuk afirmasinya. Jadi pada saat lulus Agus ditempatkan di Papua seperti itu. Iya. Kalau afirmasi di domisilinya saja. Iya, domisili saja. Jadi untuk afirmasi sendiri itu dia menggunakan jatah apa ya istilahnya? Untuk putra daerah. Jadi orang asli situ. Jadi orang asli Papua, orang asli Maluku, sama orang asli NTT seperti itu. Oh, lebih ke dutanya ya ke. Iya, putra daerah. Jadi nanti itu persyaratannya akan diminta surat keterangan dari kelurahan bahwa orang itu adalah putra daerah. Orang itu asli orang sini seperti itu. Wah, ternyata ada 2 jalur ya Bang untuk mendaftar di STAN sendiri. Ada jalur afirmasi, ada jalur reguler. Ya, benar. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Bang Mufti, itu ada tergantung kalau afirmasi ya kotanya terbatas dan itu hanya dimiliki oleh putra daerah atau domisilinya. Yang reguler memang banyak dan itu kelebihannya bisa ditempatkan di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Iya, benar sekali. Jadi perlu untuk diketahui bahwa tidak semua jurusan ya. Itu tidak semua jurusan, tidak semua prodi, maksud saya prodi. Jadi tidak semua prodi bisa menerima yang jalur afirmasi itu. Jadi untuk jalur afirmasi yang kemarin ya angkatan saya itu mungkin yang nerima cuma D1 pajak ya. Kalau nggak salah D1 pajak sama D1 bea cukai, D1 kebenaran negara. Itu sih yang saya ingat. Kalau reguler sendiri Bang gimana? Jadi kalau reguler itu semua prodi buka. Iya, makanya kotanya banyak. Jadi orang pasti lebih milih reguler daripada afirmasi. Ini bahkan putra daerah yang dari Papua, Maluku, sama NTT, pasti mereka lebih prefer memilih reguler ketimbang yang ini afirmasi. Karena peluang lulusnya lebih gede di reguler daripada di afirmasi. Karena kotanya gede. Jadi kotanya gede, peluang lulusnya pasti gede dong. Oh iya, betul, gitu. Ada nggak sih Bang, misalkan bagi teman-teman yang kurang mampu gitu untuk bisa mendaftar di STAN seperti beasiswa mungkin atau gimana kalau di STAN? Nah, jadi untuk beasiswa di STAN itu sepertinya tidak ada, memang tidak ada karena kan kuliahnya udah gratis gitu. Kuliahnya udah gratis. Jadi di STAN itu kuliahnya gratis sampai masa studi selesai. Jadi angkatan saya nih ya. Jadi di angkatan saya hanya perlu membayar uang kos aja. Uang kos. Itu. Tapi sekarang anak STAN yang sekarang itu dia kalau saya tidak salah 2 tahun ya. 2 tahun di asrama 2 tahun itu afirmasi. Nah, jadi anak afirmasi itu dia 2 tahun diasramakan, sedangkan yang reguler itu cuman 1 tahun diasramakan. Jadi di tahun kedua itu dia bisa keluar cari kos yang baru seperti itu. Memang peraturannya seperti itu. Tahun pertama wajib ada di asrama. Tahun kedua udah bisa keluar cari kos. Harus keluar sih, bukan boleh, harus. Iya, emang harus keluar. Iya, kayak gitu. Jangan terlalu jahat. Jangan bagus. Iya, istilahnya. Iya, emang harus keluar dari aturan kampusnya seperti itu. Oke, Bang. Siap. Saya baru tahu nih Bang, ternyata memang gratis ya untuk mendaftar hanya uang untuk hari-harinya itu gratis. Iya, uang kuliah gratis. Tapi dapat uang saku begitu. Ini pertanyaan menarik ini. Jadi di STAN sekarang itu udah gak ada lagi uang saku. Aduh. Gak ada lagi uang saku. Iya. Itu sudah dodong nih Bang. Saya nggak tahu ya kapan ya terakhir ya. Kapan terakhir diberhentikan uang saku itu. Jadi sekarang udah nggak ada. Iya, sekarang udah. Jadi hanya untuk kuliahnya di STAN aja yang gratis. Iya, kuliahnya aja yang gratis. Jadi biaya operasional seperti transportasi atau uang jajan pergi kuliah itu. Ya, itu ditanggung sendiri. Oke. Sudah ada perubahan ya Bang kuliah di STAN itu. Iya, benar. Oke. Nah, lanjut nih Bang, saya ingin tanya ada statement yang mengatakan bahwa kalau masuk di STAN itu mudah dan keluarnya juga mudah. Apakah itu benar Bang?
Ada. Jadi masuk stan sendiri itu ya. Kalau bagi saya ya, ini opini saya sendiri ya. Iya, iya. Masuknya aja sulit, masuknya aja sulit. Jadi tes masuknya itu aja, saya pikir semua teman-teman tahu lah ya. Proses masuknya itu, aduh, tesnya itu sulit sekali. Saya tuh nggak bisa jelasin ya sulitnya seperti apa. Intinya Iya. sulit lah ya kalau kita nggak ada belajar gitu ya. Kalau nggak ada belajar kan pasti pada saat tes kan sulit kan. Nah itu tes masuk itu sulit ya pertama. Yang kedua pada saat di dalam menuju keluar kan, artinya menuju wisuda kan. Menuju wisudanya itu juga sulit karena di stan itu menerapkan sistem drop out atau DO. Jadi bagi mahasiswa yang IP-nya di bawah 2,75 itu bakalan ke DO. Terus yang kedua itu mata kuliahnya itu ya sulit-sulit. Kalau kita memang nggak belajar sama sekali itu pasti sulit, kerasa sulitnya itu. Jadi dua itu sih yang masalah. Kalau di dalam ya masalah kebayang-bayang drop out dan mata kuliahnya yang sulit. Oke. Ditambah ya kan dosen kan saya pikir di seluruh kampus kan pasti ada dosen yang baik hati, ada dosen yang killer kan, kan pasti ada. Jadi ya kayak gitu. Jadi kampus TAN itu ya sama aja sih dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia. Tapi ada sih nggak Bang, ini pada saat Abang kuliah di STAN itu sendiri ada sesi di mana atau fase di mana Abang ingin, aduh, udah saja. Ya, jadi untuk hal-hal gitu ya, aku sebutnya momen suka dan duka. Jadi kita bahas momen dukanya dulu. Jadi momen dukanya itu karena dari saya sendiri yang jujur ya, aku itu orangnya gimana ya? Kalau di kampus dibilang rajin belajar enggak juga sih. Ya agak malas lah ya. Aku tipikal orang yang malas belajar gitu ya. Yang apa sih istilahnya, yang kayak mau ujian baru belajar. Membangun candi dalam semalam. Iya, istilahnya seperti itu. Dan itu yang nggak mungkin kan. Jadi pernah ada di suatu masa, di suatu fase itu saya benar-benar terpuruk ya, karena nilainya memang anjlok. Karena memang saya malas, nggak belajar ya kan. Semester 1, tau nggak? IP saya itu 3,06. 3,06. Iya, yang lain ada yang dapat 3,75, ada yang bahkan dapat 4,00. Itu semester 1 loh. Wow. Saya dapat 3,06. Karena memang yang salah saya sendiri kan, yang nggak belajar dengan serius seperti itu. Okay. Tapi setelah melihat faktanya, maksudnya sudah merasakan, apa yang Bang Mufti langsung lakukan setelah mendapat kejadian seperti ini? Kayaknya aku di semester 2 kayaknya perubahan ya nggak banyak sih, nggak ada perubahan, nggak ada kayak rajin belajar, enggak, aku tetap stay jadi orang yang malas. Iya, semester 2 ya kayak gimana ya sama aja sih kayak semester 1, cuman karena di waktu itu awal 2020 ada pandemi. Nah kan semua kan serba online kan pas pandemi itu. Nah jadi saya dulu kuliah semester 2 itu online, nggak offline. Jadi nggak disuruh balik ke kampus, tetap di rumah. Nah enaknya kalau online itu kan ya bisa sambil dengerin dosen mengajar sambil tidur, rebahan di tempat tidur, kan off cam kan. Jadi saya paling sering off cam pada saat kuliah. Ini teman-teman jangan jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh guys, jangan dicontoh. Iya, jadi pas kuliah kuliah online itu kan mulai dari semester 2 sampai semester 6 ya. Semester 6 di awal masa UTS kan, sampai UTS itu kan itu online di semester 2 karena online kan jadi enak lah ya. Jadi dari kampus itu ada kebijakan kalau UTS UASnya itu boleh open book. Jadi di situ agak sedikit membantu kan, karena kan di semester 1 kan ini kan close book kan, sifat ujiannya itu close book, jadi nggak boleh lihat buku kan. Kalau mau lihat jawaban kan nggak boleh kan. Tapi di semester 2 itu boleh. Semester 2 sampai di semester 6 ini kan pas ujian itu boleh lihat buku.
close book. Tapi nggak boleh searching di Google. Jadi dengan open book itu kita sedikit lebih terbantukan lah ya. Jadi nggak perlu belajar ekstra. Tapi sebenarnya harus belajar ekstra sih, karena kan ada mata kuliah tertentu yang nggak bisa lihat buku, yang memang harus kita latihan kerjakan kan, seperti pelajaran yang berhubungan dengan akuntansi. Ya, akuntansi. Oke. Ini apanya, Bang? Masih dukanya? Ya, masih bukan duka sebenarnya, karena kan udah terbantu suka. Ya. Iya, kita agak suka ya. Jadi aku cerita gini ya. Semester 1 itu masa terpuruknya aku, karena masa transisi lah ya, dari perpindahan dari kampus lama di Balikpapan. Saya kan sempat kuliah 1 tahun di Balikpapan. Nah, terus pindah 2019 ke STAN. Nah, jadi itu kayak apa ya, masa transisi itu kan, maaf ya, aku cerita sedikit, ada problem lah ya, di situ ada sedikit problem, jadi agak terganggu lah ya, semangat kuliahnya sedikit terganggu gitu, jadi agak bawaannya kayak malas belajar gitu di semester 1. Alhasil IP-nya jelek. Nah, terus lanjut semester 2, karena itu tadi kan online kan, jadi sedikit lebih membantu lah ya, agak bisa rebahan kan pas dosen ngejelasin kan capek kan, duduk tegak begini kan capek kan. Nah, Oke. Dan ujiannya juga enak kok, open book dan tidak diawasi. Jadi diawasi itu pas semester berapa ya? Semester 5. Ya, semester 5. Jadi semester 5 itu mulai diawasi pakai pakai kamera kan. Jadi pada saat kita ujian itu ada Zoom kan yang dipakai untuk mengawasi mahasiswa yang ujian. Jadi ada Zoom dari laptop, ada Zoom dari belakang gini. Jadi di belakang kamera itu ada ini Zoom. Jadi untuk memantau mahasiswa dari belakang supaya tidak nyontek kan, untuk melihat agar mahasiswa ini di mejanya nggak ada apa gitu, contekan-contekan kayak gitu kan. Jadi ada 2 device pada saat ujian. Ada 2 device. Jadi kamera laptop sama kamera HP di belakang kayak gitu. Iya, itu di semester 5 ya. Semester 5. Ketat juga ya, Bang? Ya, ketat banget. Aduh. Oke, lanjut, Bang. Momen sukanya. Nah, ini yang sukanya kuliah di STAN itu karena mahasiswa PKN STAN itu berasal dari penjuru Indonesia. Karena berasal dari penjuru Indonesia, otomatis kita bisa tahu banyak keragaman, kita bisa mengetahui banyak kebudayaan dari teman-teman STAN lainnya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa tahu, orang dari Jawa Tengah seperti ini budayanya, orang dari Sumatera Utara seperti ini. Semakin open minded lah ya. Dengan keberagaman itu membuat kita semakin open minded lah ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bang Mufti, tadi kan ada banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau Bang Mufti sendiri sudah menguasai berapa bahasa gitu? Aduh, kalau dibilang menguasai bahasa atau sudah mengetahui dialek lah? Aduh, tahu dong. Jawa tahu, Batak tahu. Jadi kalau Jawa tuh kayak gini kan. Oke. Dari Batak dulu ya. Batak. Ya, oke, Batak. Kamera, rolling, and action. Akbar. Gimana? Aku lupa ya. Aku ingat ya, Batak. Boleh disusun kalimatnya dulu, Bang. Aku pikir-pikir dulu. Batak. Batak. Saya mau makan. Mau makan. Oke. Saya mau makan. Kamera, rolling, and action. Akbar? Gak makan kah kau? Kok logat Melayu ya? Itu Melayu ya? Batak, Bang. Batak. Bang Mufti akan memperagakan beberapa logat di daerah terdekat dari temannya. Oke. Yang pertama, daerah Batak. Kamera, rolling, and action. Nah, ini lagi marah ini. Ih, mental kali, bah. Oke. Artinya apa, Bang? Itu artinya centil. Mental itu artinya centil. Kalau nggak salah ya, centil ya. Centil banget. Centil banget. Gitu. Ih, mental kali, bah. Centil banget. Gitu. Oke. Jadi orang Batak tuh kalau ngomong ya pakai aku kau ya. Jadi
Jadi intonasi ngomongnya orang Batak itu ya sama sih dengan orang Makassar ya. Terdengar, mohon maaf ya, terdengar ya orang-orang bilang kasar padahal emang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya halus sih, Bang. Ya mungkin seperti itu ya lah ya. Orang kan beda-beda kan. Yang halus itu yang kayak Jawa kayak gitu. Jawa Tengah ya, especially Jawa Tengah. Oke. Oke, kedua Bang, apa Bang? Bahasa apa? Kedua Jawa. Jawa, oke. Jawa. Oke, Bang Mufti akan memperagakan bahasa kedua yaitu bahasa Jawa. Silakan Bang disusun kalimatnya. Kamera rolling action. Mas Mufti udah mangan belum? Bang Mufti selain mengetahui bahasa ternyata jago juga acting. Iya, bukan bahasa sih, dialek ya. Oh, dialek. Iya, benar. Oke. Nah, wow, keren sekali nih. Sudah ada 2 dialek yang sudah diperagakan oleh Bang Mufti nih. Oke, selanjutnya ada dialek apa lagi Bang? Kalau dialek apa ya? Yang Bang Mufti kayaknya itu sih yang aku suka dengar itu, karena di stan itu mayoritas diisi orang-orang Batak dengan orang-orang Jawa. Jadi yang paling sering didengar logatnya ya itu yang dari 2 itu, orang Jawa sama orang Batak. Nah itu lupa ya, aku kan itu tadi itu suka yang pertama ya, ada lagi suka yang kedua. Suka yang kedua apa itu Bang? Momen suka yang kedua itu karena alhamdulillahnya di stan itu mahasiswanya pintar-pintar semua ya. Jadi pada saat saya tidak mengetahui suatu pelajaran, saya bisa tanya dengan teman-teman kelas saya. Dan alhamdulillah kebanyakan dari mereka paham ketika saya bertanya. Jadi enaknya di situ karena punya teman-teman stan yang pintar. Jadi tiap kita bertanya enak, pasti ada jawabannya. Pasti dijelasin gitu. Oh, ini caranya kayak apa, dia jelasin. Itulah enaknya. Jadi ketika kita tidak tahu apa-apa pelajaran gitu kan bisa bertanya dengan teman-teman gitu. Tidak langsung dikerjakan tapi diajarin. Ya, kadang ada yang ngasih jawabannya langsung, kadang ada yang ngajarin dulu gitu kan, tipikal orang-orang beda kan ya. Nah, suka yang ketiga itu kan karena di stan itu ada sistem DO, jadi kan itu kan membentuk pola pikir mahasiswa yang harus solid. Nah, dengan cara membuat program tentiran. Jadi tentiran sendiri itu program belajar mengajar antara sesama mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa yang lebih pintar, yang mengetahui, yang ahlinya di suatu matkul itu mengajari teman-teman mahasiswa yang butuh gitu. Jadi sebelum UTS, sebelum UAS itu kan ada program tentir kan, Jadi tentir itu kayak itu mengajari mahasiswa lainnya matkul yang dianggap susah. Oke. Lebih ke tutor sebaya ya. Ya, jadi seperti tentor lah ya. Jadi tentir itu ya itu, tentir itu ya kegiatannya. Tentor itu orang yang ngajar itu kan mahasiswa yang ahli di matkul itu kayak gitu. Jadi ada program tentiran di kampus STAN. Jadi untuk adik-adik yang merasa kurang di matkul tertentu, itu nanti ada kok diadakan tentiran seperti itu. Jadi tentiran itu mahasiswa yang biasanya yang ahli di matkul itu ngajar ke teman-teman lainnya gitu. Jadi ada kok tentiran. Oke, jadi teman-teman yang ingin mendaftar di STAN atau yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa STAN itu tidak perlu khawatir karena tadi sudah Bang Mufti jelaskan bahwa ada tentiran. Tentiran. Atau itu lebih ke tutor sebaya ya Bang? Iya, tutor sebaya. Jadi itu benar-benar membantu. Tadi banyak banget ya Bang yang sudah diceritakan dari berbagai pengalaman di STAN sendiri. Tapi saya masih penasaran lagi nih Bang dengan jurusan-jurusan yang ada di STAN sendiri itu ada berapa sih atau boleh disebutkan antaranya lah? Jadi di angkatan saya yang terakhir itu kan yang dari pajak nih, jurusan pajak tuh ada D1 pajak, ada D1 pajak, D3 pajak. Nah, terus ada D3 penilai. Itu pajak ya, itu kelompok pajak. Ada D1 pajak, D3 pajak, sama D3 penilai. Untuk bea cukai sendiri ada D1 bea cukai, D3 bea cukai. Nah, untuk manajemen aset ada D3 manajemen aset.
sorry maaf, manajemen keuangan maksud saya. Jadi manajemen keuangan itu ada D1 KBN, ada D3 KBN, sama D3 manajemen aset. Itu manajemen keuangan ya. Berikutnya ada akuntansi. Jadi di akuntansi itu ada D3 akuntansi. Itu di angkatan saya ada D3 akuntansi. Tapi di angkatan 2017 itu sempat ada dibuka D4 akuntansi. Gitu. Okay. Berarti sangat banyak juga ya dibuka jurusan yang ada di STAN. Itu untuk di angkatan saya. Karena setelah itu tahun-tahun setelahnya itu jurusannya udah beda karena masa studinya juga udah beda. Terakhir kita itu D3. Jadi yang ada sekarang ini sudah tidak ada lagi D3, diganti jadi D4. Jadi yang D4 itu kan ada 3 tuh. Ada D4 manajemen keuangan negara, D4 manajemen aset publik, dan D4 akuntansi sektor publik. Tapi ketiga jurusan ini masing-masing ada konsentrasinya. Bang Mufti di jurusan pajak. D3 pajak. D3 pajak. Jadi sudah banyak mengetahui tentang perpajakan ya Bang. Nah Bang, saya lupa tadi tanyakan, Bang Mufti ini kan orang Makassar. Iya. Nah, lulus di STAN di Tangerang ya Bang? Iya, Bintaro, Tangerang Selatan. Bintaro, Tangerang Selatan. Iya benar. Itu pada saat awal menetap di Bintaro itu atau Tangerang Selatan itu gimana sih Bang? Ada perasaan yang lain-lain atau ada bisa dibilang culture shock gitu? Oh, culture shock. Aduh, ini pertanyaan yang bagus juga ini. Culture shock. Nah, apa saya klarifikasi. Oke, silakan. Jadi culture shock pas ke Bintaro itu ya kerasa sih, lumayan kerasa. Nah, yang pertama tuh kan kita kan di Makassar kan, kalau ada kayak penjual bakso kan istilahnya orang-orang Jawa yang udah tua kan kita panggil Mas kan, biar muda tua kita panggil Mas kan. Di sana aku panggil Mas, orang tua Mas, sama temen dibilang Muf, jangan panggil Mas sama orang tua gitu. Panggil ini apa? Pade gitu, Pade, Pale gitu kan. Jangan panggil Mas karena Mas itu kayak untuk orang sebaya kita kan, yang lebih tua kan, senior lah ya istilahnya gitu. Gitu. Nah, itu yang culture shock pertama ya. Aku panggil bapak Mas itu sama teman ini dinasehatin jangan panggil Mas sama orang tua. Aku malu sendiri. Ya kan di Makassar kan kayak gitu kan, kita kan panggil sama orang Mas kan. Nah, yang kedua itu masalah makanan ya, masalah makanan. Jadi kita di Makassar kan biasa bilang terang bulan kan. Di sana orang nggak ngerti terang bulan itu apa. Karena orang di sana nyebutnya martabak manis. Jadi aku sempat beli terang bulan kan di sana. Aku nanya sama mas-mas itu kan, "Kang Mas, terang bulan dong satu." Nah, orangnya kaget kan, masnya kan kaget kan. Nah, maksudnya ya kan? Pak D. Iya, mas muda lah. Oh, mas muda. Iya. Jadi panggil Mas ya. Agak bingung kan, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya terang bulan kan? Jadi pas aku tunjuk makanannya, oh itu mah martabak manis, bukan terang bulan. Oh, paham. Jadi di sana itu kita nyebutnya martabak manis. Kalau di sini terang bulan. Wow. Okay. Nah terus yang ketiga ini yang apa? Nasi kuning. Iya, nasi kuning. Iya. Kenapa itu Bang? Nah, kita kan di Makassar kan ada kan jual nasi kuning malam-malam kan. Oh iya. Di sana nggak ada. Jadi seharusnya kupikir kayaknya seharusnya orang di sana yang culture shock dengan di sini karena kok ada nasi kuning ya dijual malam hari. Oh iya kan, masalah kan biasanya kan nasi kuning dijual pagi. Kan kalau kita di sini malam juga jual ya kan. Ada kan di Palantikan sana. Iya. Yang 5.000 ya. Sampai daerahnya tahu loh Bang. Iya, kan dekat rumah saya itu. Gitu. Iya. Culture shocknya itu masalah di makanan sama itu tadi. Ya makanan sama itu. Ya, tapi Bang Mufti ini cepat menyesuaikan juga ya di daerah itu. Iya, alhamdulillah enggak culture shock juga sih sebenarnya. Soalnya di Balikpapan itu pas saya pertama kuliah di Balikpapan itu agak culture shock, di situ culture shocknya terasa. Tapi
pas di stan enggak kok, karena kan udah kuliah di Balikpapan kan, udah pernah merantau setahun di Balikpapan, jadi udah gak terlalu culture shock sih. Oke. Gak terlalu culture. Jadi sudah terbiasa di Balikpapan ini. Iya udah terbiasa, karena kan di Balikpapan kan rada-rada beda kan dengan di Makassar. Jadi seharusnya kan kalau kita berangkat ke merantau ke Jakarta kan pasti beda lagi kan, jadi udah nggak kaget, nggak terlalu kaget. Ya berarti Bang Mufti ini kalau diajak kemanapun ya nanti aja. Sama aku ingat satu, nah tahu nggak pecel? Iya pecel. Tahu nggak pecel kan? Ya. Di pikiranmu apa itu pecel? Ya pasti apa pecel? Yang bumbu kacang kan? Ya, bumbu kacang. Ya, jadi pecel di sini tuh dia kan pakai peye, bumbu kacang yang pakai apa ya, kencur ya kalau nggak salah, pakai kencur terus dikasih tahu tempe gitu kan. Itu pengertian pecel di sini kan. Tapi di sana pas aku pesan pecel ayam, di pikiranku itu ayam dengan bumbu kacang sama beras kencur kan. Ternyata beda. Jadi pecel ayam di sana itu ya ayam sama sambel. Ayam sambel. Jadi pecel ayam itu ayam sama sambel, kayak sambel terasi gitu. Iya. Sambel ya. Nah, berkaitan dengan sambel ya. Kita kan kalau di Makassar kan biasa nyebutnya lombok. Kan. Lombok. Kalau di sana sambel. Jadi kalau kamu bilang lombok di sana orang nggak ngerti. Orang pasti ngasih kamu lombok biji kan, lombok kan. Nah, jadi di sana itu kalau kamu bilang lombok itu bakal dikasih lombok biji. Karena di sana itu maksudnya sambal, di sana sambal, di sini kita maksudnya lombok gitu. Iya. Perbedaannya seperti itu. Sedikit perbedaan persepsi. Iya, masalah makanan banyak sekali. Ini aku mau cerita lagi. Pisang. Ya, kita kan ada pisang pepe kan yang pakai sambal kan. Iya. Pisang dengan cocolan sambal kan. Di sana nggak ada. Nggak ada di sana. Mereka makan pisang. Makanan pisangnya yang manis, gorengannya yang manis, dikasih keju, dikasih susu gitu, coklat kan, gitu. Jadi beda, di sana pisangnya dimakan manis, kita di sini bisa dimakan manis, bisa dimakan asin. Tapi itu ya menjadi kuliner Makassar juga. Iya, itu cita khas kuliner orang Sulawesi. Orang Sulawesi gitu. Banyak apa ya? Masalah pisang, terus apa lagi ya? Sop ubi. Sop ubi. Sop ubi. Jadi teman saya pas makan ubi itu sama mie agak kaget. Baru lihat ternyata. Itu kan aku sih yang culture shock, kayaknya dia ya. Karena lihat kok ada ini ya, sop ubi ya pakai mie. Okay. Nah, sudah sop ubi itu jeruk nipis. Nah, kita kan kalau makan apapun itu, mulai dari bakso sampai nasi goreng kan pakai jeruk nipis kan. Nah, pas saya upload di story WA, teman saya kaget kan, kok pakai jeruk nipis? Kalau di sana kan nggak pakai jeruk nipis tuh. Jadi pakai jeruk nipis itu kayaknya cuma khas kita deh. Jadi kita makan nasi goreng, makan apapun itu pasti ada jeruk nipisnya, harus sedia jeruk nipis. Iya, jadi agak kaget ya. Jadi kayaknya culture shock itu dari teman saya, bukan dari saya. Oke. Iya, seperti itu. Sangat banyak sekali dari pengalaman dari Bang. Iya, enak lah. Cobalah, Bang Akbar ini kayaknya bagus kalau merantau. Oke, semoga ada rezekinya ya Bang, doakan saja. Iya, siap. Nah, tadi kita sudah banyak membahas nih Bang tentang culture shock pada saat kuliah di stan. Saya ingin bertanya nih Bang, apa sih plus minusnya jika berteman dengan orang dari berbagai daerah? Gimana ya? Kalau kita bahas plus minus pasti ada ya. Jadi plusnya itu karena keberagaman itu jadinya wawasan kita semakin luas ya kan. Mindset kita semakin terbuka dengan perbedaan-perbedaan yang ada, dan pastinya suatu hal yang bagi saya suatu hal menyenangkan mempelajari kebudayaan dari orang-orang berbagai daerah itu ya kan. Dan menurut saya ya senang aja belajar mempelajari budayanya orang gitu. Itu menurut saya unik lah ya, unik. Dan menurut saya perlu dipertahankan, dilestarikan seperti itu. Nah, kalau minusnya sendiri itu, nah karena perbedaan culture itu kadang
kadang ada masa dimana satu orang dengan orang lainnya itu kayak kurang klop gitu ya, kurang klop karena perbedaan culture itu jadinya kurang klop ya dalam pertemanan ya. Semisal nih si A orangnya pembawaannya lembut, ketemu dengan si B yang pembawaannya kayak kasar gitu, kayak keras, ya pasti nggak matching kan, nggak klop kan. Orang halus dengan orang kasar kan pasti kaget dong. Orang yang halus itu kan, yang pembawaannya halus kan, dipertemukan dengan orang yang keras kan pasti kan kaget kan, itu pasti. Jadi minusnya di situ, kadang dalam pertemanan itu kayak rada kurang klop sih. Nah, karena kurang klopnya itu kita butuh memaklumi lah ya, memaklumi suatu daerah kalau dia seperti ini pembawaannya. Jadi udah, dengan memaklumi itu sebenarnya kita bisa menciptakan pertemanan yang bagus ya. Jadi sebenarnya pertemanan yang bagus itu diawali dengan bagaimana kita bisa memaklumi perbedaan yang ada. Ya, sangat luar biasa sekali. Iya. Perbedaan menyatukan kita. Iya, perbedaan. Tapi untuk menyatukan perbedaan itu kita harus memaklumi, harus paham gitu. Dan kadang di satu sisi kita harus mengalah ya, harus mengalah untuk bisa bersama gitu. Ya, tapi ini bukan tentang cinta kok, ini bukan tentang cinta. Oke, sangat luar biasa sekali penyampaian dari Bang Mufti ini. Nah, saya mau tanya lagi nih Bang, kan Abang ini sudah jadi alumni PKN STAN. Iya. Nah, kalau boleh tahu sekarang sudah ditempatkan di mana sih Bang? Alhamdulillah, saya dapat penempatan di Jogja, especially di pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Jogja. Itu dari sekian 49 pilihan, keterimanya di situ. Rezekinya di situ. Iya, rezekinya di situ. Iya. Wah, alhamdulillah ya Bang, sudah ada penempatannya. Iya, alhamdulillah. Nah, Bang Mufti ini sudah mengetahui penempatannya di mana. Yep, benar. Tapi Bang Mufti sudah tahu pacarnya di mana? Ini pertanyaan dibilang berat kagak, dibilang ringan kagak juga. Saya sih kalau untuk pacar ya, harapan saya ya ini yang ada di pikiran saya. Kalau teman-teman bisa lihat pikiran saya, itu jauh lebih bagus ya. Apa? Jadi iya. Oke. Jadi ya gimana ya, masalah pacar ya. Kalau masalah pacar, saya pikir yang pertama itu make sure dulu, pastikan dulu kita punya pekerjaan. Kedua, kita punya pendapatan yang stabil gitu. Jadi kalau bagi saya ya, kalau pacaran tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan tetap, kayaknya apa ya? Ya kurang aja sih. Ya kurang, masa tiap ketemuan ceweknya yang tangkis kan? Masa ceweknya terus yang tangkis kan? Atau split bill? Ya gimana ya? Kalau menurutku ya agak aneh sih. Tapi kan ini opini saya ya. Opini orang lain kan beda-beda kan. Seperti itu. Tapi sudah ada gambaran penempatannya. Selain gambaran penempatannya di STAN, sudah ada gambaran penempatan calonnya. Iya. Untuk penempatan calon saya, jadi calon saya itu udah insya Allah calon pendamping hidup saya itu sudah kerja di suatu tempat lah ya, di Makassar. Masih di sekitar domisili ya Bang? Iya, sekitar domisili. Jadi dia udah kerja di suatu kantor lah ya, di bawah suatu kementerian. Gitu. Nanti lebih detailnya saya ungkapkan ya kalau semuanya sudah jelas. Asik gue, Mas. Ya Allah. Tapi cewek yang saya suka ini sebenarnya udah lama sih. Saya sudah lama suka sama dia sejak tahun 2018. Saya sudah lama jatuh hati sama dia sejak
tahun 2018. Oke. Kalau kata orang Makassar sudah di center bela. Iya, sudah center bela. Tapi jujur ya, aku tuh masih masih kayak kayak takut confess my feeling gitu, kayak takut apa sih istilahnya, kayak di Makassar istilahnya kayak tembak dia gitu loh. Aduh. Tapi nggak apa-apa Bang, diikat aja. Iya. Ada lari ke lain, lari ke lain, kan lebih baik diikat. Iya benar ya. Tapi satu hal yang saya khawatirkan itu ya, karena ketidakberanianku ungkapkan perasaan itu, takutnya dia lari ke pria lain. Ya, itu saya takutnya, tapi saya berdoa semoga Tuhan mempertemukan saya dengan dia. Ya, amin Bang, amin. Iya, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya apa sebabnya saya nggak begitu berani confess my feeling ke dia. Mungkin Bang Akbar ada tips gak sih? Tapi saya biasanya menyelesaikan fase, Iya, nah itu maksudnya benar. Jadi kita untuk confess feeling itu harus menyelesaikan apa tadi? Ada fase tertentu. Iya, ada fase pastinya tertentu. Jadi yang harus kita selesaikan itu adalah fase kepastian. Fase kepastian artinya di sini pastikan dulu pekerjaan kita, pastikan dulu pendapatan kita stabil. Karena ketika kita punya pendapatan stabil, kita mau mulai pacaran, mulai ngedate itu pasti bakalan lebih enak dibandingkan ketika kita nggak punya apa-apa sama sekali. Itu kan jauh beda kan. Jadi kalau bagi saya hanya akan kayaknya ini ya, mungkin inilah ya, benar ya. Saya hanya akan confess my feeling ke dia pada saat semuanya sudah stabil, entah itu pendapatan, pekerjaan, dan mental sih sebenarnya. Karena walaupun kita punya pendapatan tinggi, punya pekerjaan yang bagus, kalau mental kita nggak stabil, kitanya belum dewasa secara mental nggak dewasa, pasti hubungan itu akan renggang. Percayalah, pasti hubungan itu akan renggang. Baik, sangat profesional sekali ya Bang Mufti ini. Iya, saya hanya persoalan di perpajakan, tapi soal percintaan. Iya. Udah ada bukan hanya dapat gelar stan juga, mungkin ada setelah ini ada gelar baru. Oh iya, benar lah, kita harus upgrade diri kita. Jadi dari D3 nanti dulu ada masa kerja 2 tahun lah ya. Jadi setelah kerja 2 tahun terangkat jadi PNS. Kan CPNS dulu nih, CPNS baru PNS. Nah, jadi sudah PNS baru tuh kita bisa lanjut pendidikan. Ada tugas belajar, ada izin belajar. Tapi kayaknya saya izin belajar aja deh, biar lebih cepat lah ya. Oke, izin belajar untuk ekstensi ke S1. Oke. Ya. Wah, sangat menarik sekali bincang-bincang kita pada episode kali ini. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bang Mufti untuk memberikan closing statement-nya pada episode kali ini. Silakan Bang. Untuk teman-teman, teruntuk teman-teman yang sedang mendengar podcast ini, saya ingin... Ini bukan podcast Bang. Oh iya, benar ya. Salah. Ini bukan podcast ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan ini, dan untuk teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwasanya tidak ada penyesalan untuk hal-hal yang kamu lakukan dengan maksimal. Ingat, jangan pernah menyesali hal-hal yang kamu lakukan dengan maksimal. Kamu hanya akan menyesal jika tidak mencobanya sama sekali. Karena bisa jadi kita mendapatkan sesuatu itu, namun kita tidak memperjuangkannya. Jadi untuk teman-teman saya ingin sampaikan juga, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan sesuatu. Dan juga saya ingin menyampaikan
untuk teman-teman dalam memperjuangkan sesuatu itu kita harus memperhatikan tiga faktor, yaitu pertama, faktor dari diri sendiri, yaitu usaha yang keras, usaha yang giat. Yang kedua yaitu doa yang giat juga. Jadi usaha dibarengin dengan doa. Nah, dari aspek orang lain, misalnya doa kedua orang tua, doa kerabat-kerabat kita, karena percaya nggak percaya bahwa doa dari orang-orang sekitar kita juga itu adalah faktor keberhasilan kita dalam memperjuangkan sesuatu. Jadi jangan lupa tiga ini ya, berjuang dengan giat, berdoa dengan giat, dan mohon dukungan dan doa dari orang sekitar kita. Seperti itu. Percayalah, tiga faktor ini membuat kita berhasil. Mungkin teman-teman dengar apa yang saya sampaikan ini kayak impossible, gak masuk akal, tapi percayalah, faktor doa itu sangat membantu. Selain dari kegigihan kita dalam berjuang. Seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali closing statement dari Bang Mufti ini. Boleh sedikit dipromosiin dong, Bang? Sosial medianya apa? Saat ini saya cuman punya 2 sosial media, Instagram sama Twitter. Itu ID-nya sama kok, @muftiuya, MUFTIUYA, Mufti Uya. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya, entah itu tentang stan atau tentang lainnya juga boleh kok DM saya. Saya terbuka untuk teman-teman yang mau bertanya. Nah, closing statement dari Bang Mufti tadi mengakhiri jumpa kita pada episode kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Mufti karena sudah membersamai kita dan sudah hadir dalam acara ini, bukan podcast. Saya juga senang ya. Saya juga senang bisa hadir di podcast ini ya, karena tau nggak ya? Bang, ini bukan podcast. Bukan podcast ya. Karena tau nggak, faktanya podcast yang pertama kali saya hadiri adalah podcast ini. Saya sempat pikir mungkin saya akan menghadiri pertama kali podcast di podcastnya Om Deddy, tapi enggak. Saya pertama kali hadir di podcast ini, guys. Bukan podcast. Oh iya, bisa aja nih orang. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga pada episode kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like apabila kalian suka pada episode kali ini, dan jangan lupa share apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe youtube.com/akbar agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Muhammad Akbar Ahmad selaku host pada episode kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini bukan podcast. Iya kah? Dadah. Dadah.